Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali hari ini dalam Morning Blessing. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat. Kita akan melihat beberapa ayat dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang rasa cukup. Nah, rasa cukup ini penting bagi iman kita, bagi kehidupan kita setiap hari. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa segala pertikaian, pertengkaran, sengketa yang terjadi di dalam gereja, di dalam kehidupan orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya, itu semua lahir dari rasa tidak cukup atau selalu merasa kurang di dalam kehidupan ini. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita minta Roh Kudus menolong kita supaya apa yang kita renungkan hari ini bukan hanya menjadi informasi bagi kita, tapi sungguh-sungguh memberkati dan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dan berlimpah bagi kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun, menolong kami supaya apa yang kami dengarkan hari ini boleh memberkati kami, menguatkan kami dalam perjalanan iman kami di dalam Engkau. Berkati kami Roh Kudus, ajarilah kami Engkaulah guru agung kami. Kami menyerahkan setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berikan kami hati seorang murid, supaya kami boleh duduk diam dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Kita tidak membahas ayat yang kedua ya. Saya akan bacakan bagi kita ayat pertama, dikatakan begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, sebenarnya di ayat kedua berbicara tentang orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu mereka melihat orang-orang yang lain mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka iri hati, saling membenci, saling membunuh ya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa karena mereka tidak berdoa. Yang menarik di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini ya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini, saudara. Untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali janji Tuhan. Janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Semua kita pasti pernah dengar kalimat yang berkata Tuhan tidak menjanjikan bahwa hari akan selalu cerah atau hari tidak akan terjadi hujan dan badai, tapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Kalau kita mengerti maksud dari kalimat itu, maksudnya adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu lebih dari cukup. Kehadiran Tuhan cukup di saat panas terik sedang ada di atas kita. Kehadiran Tuhan juga cukup bagi kita ketika ada hujan deras atau badai terjadi dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan itu cukup bagi kita. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dia selalu setia menopang, menjadi penolong di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang hawa nafsu yang sedang berkembang, yang selalu ada di dalam hati manusia adalah rasa tidak cukup. Hawa nafsu berbicara tentang rasa tidak cukup yang selalu mendorong kita, memaksa kita untuk mendapatkan yang lebih. Selalu mau yang lebih, selalu mau yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, persoalannya adalah tidak semua orang percaya mampu untuk mengendalikan keinginannya. Keinginan adalah bagian yang penting dalam hidup manusia. Kalau kita tidak punya keinginan lagi, ya mungkin kita sudah bukan manusia. Karena yang namanya manusia itu selalu punya keinginan. Kita selalu ingin dipuaskan akan sesuatu. Tapi untuk memiliki rasa cukup itu juga hal yang sangat penting bagi kita. Perhatikan ayat yang ketiga dikatakan, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak mendapat apa-apa karena yang kamu minta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, ada banyak orang yang tidak menjadikan doa sebagai alat atau sarana anugerah bisa menikmati hubungan dengan Bapa. Tidak menjadikan doa sebagai sarana untuk kita bisa menikmati kebersamaan dengan Sang Pencipta kita, dengan
pribadi yang paling mengerti kita. Ada banyak orang yang hanya menjadikan doa sebagai tempat di mana dia menyampaikan semua permintaan-permintaannya. Permintaan-permintaan yang didorong oleh hawa nafsu, permintaan-permintaan yang didorong oleh rasa tidak cukup di dalam kehidupannya. Itulah yang membuat kita tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri, yang kita pikirkan bagaimana supaya aku menjadi puas, lebih puas dari yang sebelumnya. Ketika doa hanya menjadi alat pemuas keinginan kita untuk sesuatu yang habis kita nikmati di dalam dunia, sesungguhnya kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita akan selalu merasa tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apakah benar kita tidak mendapatkan apa-apa? Apakah benar di dalam Tuhan kita tidak mendapatkan apa-apa? Ya tentu salah. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kita itu menerima segala yang baik. Firman Tuhan berkata juga di dalam surat Yakobus bahwa dari Tuhan datang segala yang baik bagi kita. Di dalamnya tidak ada bayangan atau pertukaran. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan sudah memberi yang terbaik dan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Persoalannya adalah karena kita selalu memikirkan hawa nafsu kita, karena cara pandang kita sama dengan cara pandang dunia, kita mengukur segala sesuatu seperti orang dunia mengukur. Kalau aku belum dapat hal tertentu, kalau aku belum memiliki benda tertentu, kalau aku belum sampai di posisi tertentu, kalau aku belum sampai di status sosial tertentu, aku belum berharga, aku belum berhasil, itu membuat hawa nafsu kita menjadi sangat kuat untuk kita meminta, berdoa kepada Tuhan, padahal tanpa kita memperoleh semua yang lain, kita sudah cukup. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Anugerahnya tidak pernah kurang bagi kita. Anugerahnya selalu cukup bagi kita. Dia cukup baik di saat panas terik, baik di saat hujan lebat, baik di saat kita kekurangan, ataupun kita sedang kelimpahan. Tuhan cukup bagi kita. Dia tidak pernah kurang. Nah, saya berdoa, biarlah hari ini setiap kita diberikan hikmat oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus untuk kita memiliki rasa cukup di dalam perjalanan iman kita. Milikilah rasa cukup, saudara. Firman Tuhan berkata, asal ada makanan, asal ada pakaian, semuanya akan Tuhan sediakan. Yang lain akan Tuhan sediakan bagi kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan berbicara tentang pemerintahan Allah. Waktu kita percaya dan mempercayakan diri kepada pemerintahan Allah di dalam hidup kita, dan kita mendahulukan kebenarannya. Apa kebenarannya? Kita memperhatikan kebenarannya. Apa kebenarannya? Kebenarannya yaitu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika dua hal ini ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita selalu, maka semua yang lain akan ditambahkan. Nah, saya ingin berbicara, mungkin kita hari ini sedang ada di tengah kekurangan secara finansial. Saudara, percayalah bahwa Allah itu sanggup menyediakan bagi kita. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Percayalah bahwa Allah sanggup mengadakan apa yang kita perlukan. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Kita adalah biji matanya. Kita berharga di matanya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kita dimanapun berada. Selamat beraktivitas, menikmati berkat Tuhan di akhir pekan ini. Sampai jumpa pada ibadah raya besok. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.